Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Namira Lamongan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, taufiknya dan al-afiyah kepada kita. Kesempatan yang indah setelah 2 bulan berlalu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada kali ini pada malam 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita adakan tausiah sebagaimana dalam flyer, kajian tematik dengan tema Sehat ala Nabi yang telah dilupakan kaum muslimin. Teringat dengan judul ini, teringat dengan hadis Nabi SAW, sebagaimana beliau telah bersabda, "Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada." Islam itu muncul dalam kondisi asing, dan Islam nanti akan kembali asing. Kalau kita tadabburi, Bapak, Ibu-ibu, banyak sekali ajaran-ajaran Nabi SAW dari sunnah-sunnahnya yang ketika ada saudara kita yang melakukan amalan sunnah, dianggap itu amalan yang baru. Kenapa? Karena ajaran Nabi sudah dianggap asing. Karena banyak diantaranya dalil-dalil yang belum kita kuak kembali, belum kita singkap. Demikian dianggap asing. Seperti contoh amalan-amalan yang ringan, contoh amalan-amalan yang keseharian. Ada amalan keseharian yang dilakukan Nabi SAW, banyak di antara kita yang mungkin belum tahu dan dianggap amalan baru di zaman kita. Padahal amalan itu datang dari Nabi SAW dengan hadis yang sahih. Dan ini contoh bahwasanya agama sudah dianggap asing. Seperti banyak di antara sunnah yang sudah dikebumikan, dikubur. Kemudian kita coba gali sunnah tersebut, kita gali dalil-dalil tersebut. Ketika kita amalkan dalil-dalil tersebut, kemudian umat yang hidup di zaman ini mengatakan ini ajaran yang baru, padahal ini ajarannya Nabi SAW. Demikian pula terkait urusan dunia kesehatan, Nabi SAW sebenarnya menyampaikan dalam sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, baik tersirat ataupun tersurat. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, begitu pula ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, begitu pula para ulama yang setelahnya. Ternyata Islam dan ahlul Islam sangat perhatian dengan dunia kesehatan, gak bisa diremehkan. Jika sabit dari Nabi SAW, maka katakan itu nisbat kepada Nabi. Jika gak sabit dari Nabi SAW, jika dalilnya nggak sahih, ternyata para ulama membahas, katakan itu teorinya atau konsep yang dibuat oleh para ulama kedokteran Arab klasik. Wa rahimakumullah, ucapan para ulama kedokteran Arab klasik, mereka selain membukukan buku tentang agama, ternyata mereka juga membuat buku-buku ilmu kedokteran, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Ar-Razi, termasuk Imam Al-Bukhari membuat kitab At-Tib, kitab tentang atau bab tentang ilmu pengobatan. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari 120 hadis. Imam Muslim dalam sahihnya menambahkan 8 hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan 2 kitab ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, afdalul kitab ba'dal Quran bittifaqil muslimin. Sebaik-baik kitab setelah Al-Quran dengan kesepakatan kaum muslimin. Fa ini rahimakumullah jami'an, ternyata ada beberapa hal terkait ilmu pengobatan yang ulama, kalaupun ulama tidak menyebutkan dari Nabi SAW, tidak pula dalam ayat
Ucapan para ulama tidaklah bisa menjadi hujjah sebagaimana Al-Quran, sebagaimana As-Sunnah. Tapi nanti kita akan sebutkan ucapan para ulama walaupun tidak menjadi hujjah, tapi ternyata ada wejangan untuk kita, wasiat untuk kita terkait ilmu kesehatan. Terkadang mereka mengambil konsep dari Al-Quran, dari hadis, walaupun tidak bisa dinisbatkan kepada sunnah, tapi konsep mereka ternyata sudah teruji coba melalui fakta empiris yang mereka teliti. Perlu difahami, ulama menulis buku ini bukanlah menulis buku sekedar tulisan yang tanpa penelitian atau tulisan yang penuh dengan hoax. Para ulama tak luput dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menuliskan ilmu pengobatan tidak ingin menyebarkan hoax. Mereka jauh dari kesyirikan dan peribadatan kepada berhala selain Allah. Mereka juga jauh dari makan uang haram, dari uang-uang haram. Mereka juga jauh dari perbuatan maksiat. Dan mereka menuliskan buku-buku yang mereka karang tidak lain tujuannya biar faedah mereka sampai kepada kita. Berikutnya, perjuangan mereka tak luput dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikitnya fasilitas yang mereka miliki, di zaman mereka gak ada mikroskop, di zaman mereka gak ada laboratorium, di zaman mereka gak ada pabrik obat. Tetapi dengan kesederhanaan mereka gak bisa diremehkan. Menunjukkan ternyata untuk sehat itu mudah. Sehat tetap sehat, ada cara yang mudah. Ketika sakit cepat sehat, ada cara yang mudah. Sebagaimana Nabi telah bersabda, inna hadzal din yusr wa la yushadad din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Barang siapa yang membuat agama ini sulit, dia sendiri akan kalah. Sama, untuk sehat itu mudah. Anda pengen sehat, ada cara yang mudah. Ya, sehat gak harus butuh duit banyak. Seandainya sehat butuh duit banyak, niscaya yang sehat hanya orang kaya. Seandainya surga, iman, itu yang punya hanya orang kaya, niscaya yang masuk surga hanya orang kaya. Wah, Anda perhatikan, sering Nabi menyebutkan hadis. Di antara yang Nabi sebutkan, contoh, sebelum kita sebutkan hadis ini, Anda tadabburi. Penyakit di muka bumi ini, kalau Anda tanya para dokter di zaman sekarang, ahli laborat di zaman sekarang, Anda tanya, berapa jumlah penyakit Pak Dokter? Berapa jumlah penyakit Prof? Berapa jumlah penyakit, ya, wahai saudara-saudara yang kerja di laboratorium? Mungkin mereka sebutkan penyakit itu jumlahnya, ada penyakit yang paling ringan sampai beratnya sekian, jumlahnya sekian ribu. Taib, hadirkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, alaikum bihadhihi al-habbatis sauda fa innaha dawa min kulli da. Hendaknya Anda sering konsumsi jinten hitam, karena dia obat segala macam penyakit, illa sam, kecuali kematian. Di sini Anda perhatikan, penyakit begitu banyaknya, jadwalnya banyak, tapi Nabi menghibur kita. Hendaknya Anda konsumsi habatus sauda, karena dia obat segala macam penyakit. Coba simple. Penyakit yang jumlahnya banyak kayak gitu, ternyata apa? Disebutkan Nabi, konsumsi habatus sauda. Dia obat segala macam penyakit. Illa sam, kecuali kematian. Kematian gak ada obatnya. Begitulah dalam riwayat yang lainnya, ketika Nabi SAW ditanya orang-orang Badu, ya Rasulullah, hal natadawa? Ya Rasulullah, apakah kita dianjurin untuk berobat? Kemudian Nabi SAW bersabda, tadawa ya ibadallah, berobatlah Anda semua wahai hamba-hamba Allah. Ya, karena setiap penyakit Allah jadikan obat. Kemudian di akhir hadis disebutkan Nabi, illal haram, kecuali penuaan, itu nggak ada obatnya. Berarti dua penyakit yang nggak ada obatnya, tua dan mati, sudah. Adapun yang lainnya ada obatnya. Mau penyakit psikis, mau penyakit fisik, mau penyakit medis,
mau penyakit non medis, mau akut, mau kronik, tadabburi. Ini perlu diperhatikan rahimanallah jami'an. Fa ini contohnya al-habatu sauda. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, juga Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, juga Asyuti rahimahullah ta'ala, dia mengatakan juga di antaranya Al-Khattabi, mereka mengatakan hadzal hadits lafdhuhu al-umum urida bihi al-khusus. Hadis ini umum tapi diinginkan padanya kekhususan. Apa maksud dari hadis ini? Ini dibahas oleh para ulama termasuk zaman sekarang di dalam pembahasan mereka menjadi fikih tibbin nabawi. Fikih bagaimana memahami pengobatan ala Nabi SAW. Dari sini kita fahami habatus sauda sifatnya panas kering. Berarti dia obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin atau lembab atau dingin lembab. Ini berarti habatus sauda obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Anda kalau punya penyakit, daftar penyakit, kita lihat penyakit ini sifatnya panas apa dingin. Setelah ketahuan dingin, habatus sauda menjadi obat penyakit yang semua sifatnya dingin. Yang semua sifatnya dingin. Nah, contoh, ada orang punya autoimun. Anda jangan bilang autoimun gak ada obatnya. Anda jangan sampai bilang HIV gak ada obatnya. Anda gak usah bilang hepatitis B gak ada obatnya. Anda jangan putus asa, kanker stadium 4 ini gak ada obatnya. Anda gak usah bilang TBC gak ada obatnya. Tunggu dulu. Nabi sudah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obatnya. Anda harus imani. Seorang muslim, dokter muslim, terapis muslim, ya, herbalis muslim, ya, kita juga umat Islam walaupun bukan ahli pengobatan, imani hadis ini. Kemudian kalau ada yang mengatakan HIV gak ada obatnya, riwayat Imam Ahmad akan menjawab orang yang mengatakan HIV gak ada obatnya. Ketika Nabi melanjutkan hadisnya melengkapi, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Alimahu man lam yajhal wa jahilahu man lam ya'lam. Kata Nabi SAW, tahulah orang yang tahu dan gak tahulah orang yang gak tahu. Kalau ada orang yang bilang HIV gak ada obatnya, karena belum Allah singkap untuk dia apa obatnya HIV. Mungkin sudah disingkap untuk yang lainnya bisa mengobati HIV. Ini contohnya rahmani wa rahmakumullah jami'an. Juga di antaranya Nabi bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, likulli da'in dawa wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Allah gak akan turunkan penyakit, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Ini rahasianya. Makanya kalau ada di antara Anda yang sakit gak sembuh-sembuh, jangan dilanjutin pengobatannya. Berarti ada gak cocok. Karena Nabi sudah bersabda, kalau sudah penyakit cocok sama obat, akan sembuh dengan izin Allah. Akan sembuh. Bagaimana cara tahunya? Nah, harus belajar. Kata Al-Ba'li rahimahullah ta'ala, di sini ada apa? Al-hath ala talabil ilm fi ilmi tib. Di sini anjuran untuk belajar menuntut ilmu pengobatan. Gak harus Anda belajar ilmu pengobatan harus jadi seorang tabib semua. Tidak harus. Minimal kita tahu ilmu dasarnya. Wah, ini contohnya. Contoh tadi sebagaimana kita contohkan, habatus sauda sifatnya panas kering. Cocok dengan penyakit yang sifatnya dingin lembab. Cocok. Akan sembuh dengan izin Allah. Kalau sudah ini cocok, dosisnya cocok, diagnosanya cocok, ya, jenis obatnya sudah cocok, tapi belum sembuh, koreksi. Mungkin penyakit dia karena dosa. Ya, mungkin dia dapat murkanya orang tua.
Mungkin dia habis mencela saudaranya, saudara yang cela mendoakan keburukan untuk dia. Nah, koreksi. Lain halnya dengan para nabi dan rasul. Mereka kalau sakit gak ada kaitan sama dosa, karena mereka maksum. Seperti Nabi Yakub, 18 tahun sakit, Nabi Ayub 18 tahun sakit gatal, bukan karena dosa, tapi karena cobaan untuk para nabi. Cobaan untuk nabi itu paling berat. Inna asyaddal bala'i al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya cobaan yang paling berat itu para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya. Kemudian di sini contoh juga Nabi Yakub, buta matanya, dikatakan muqatil sekitar 6 tahun karena kesedihan yang dia derita sekitar 30 tahun lebih. Amarah kepada saudara Nabi Yusuf, kepanikan yang dialami Nabi Yakub. Kemudian juga Nabi Yunus ketika dilempar di daratan yang tandus, ya. Kemudian Nabi Yunus dalam keadaan sakit, Allah tumbuhkan semacam labu jadi nutrisinya Nabi Yunus alaihissalam. Di sini semua ada hikmahnya. Rahimanallah jami'an. Fabarakallahu fikum, kalau sudah cocok obat dan penyakit, bara'a biidznillah, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Kalau enggak yakin, percuma kita menerapkan hadis-hadis tentang sehat ala Nabi. Rahimanallah jami'an, ini contoh. Habatus sauda cocok berarti untuk dingin. Seperti di musim pandemi Covid, yang viral pada waktu itu kustul hindi. Kustul hindi. Sifatnya kustul hindi panas kering. Kenapa cocok untuk Covid? Karena Covid rata-rata sifatnya dingin lembab. Orang yang hidungnya sembab, pernafasan atas hidungnya sembab, pernafasan bawah juga dingin lembab, maka potensi dia terkena Covid lebih besar. Tapi tak luput dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bahan tadabbur, sudah penyakit dingin cocoknya sama panas. Habatus sauda obat segala macam penyakit untuk sifatnya panas. Berikutnya, kita kembali ke hadis yang lainnya. Kembali kepada hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Alaikum bis-sanna wa sannud, fa innahuma dawa min kulli da' illa sam." Coba, hadis yang hampir semisal dengan habatus sauda. Hendaknya Anda sering konsumsi as-senna. Senna yaitu kalau orang bilangnya pacar Cina, Senna Alexandria. Ini masuk dalam jadwal obat yang disebutkan Nabi SAW. Pacar Cina. Ada yang lainnya henna. Kalau henna itu pacar kuku. Nah, subhanallah, ini manfaatnya banyak. Bahkan disebutkan para ulama kedokteran Arab klasik dan modern, senna ini sebagai apa? Detoks usus alami untuk membersihkan perut Anda. Nah, Nabi bersabda, "Alaika bis-sanna wa sannud." Hendaknya Anda sering gunakan daun pacar dan sennud. Kedua herbal ini untuk mengobati segala macam penyakit, illa sam, kecuali kematian. Dan ternyata senna atau daun pacar Cina sifatnya dingin. Berarti dia untuk semua penyakit yang sifatnya. Nah, ini pendekatan konsep. Anda mulai paham. Ya, penyakit yang sifatnya panas dikasih dingin, dingin dikasih panas. Kalau sudah sifat ini cocok antara penyakit dan obat, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmanakumullah jami'an. Demikian para ulama kedokteran Arab klasik juga membagi tumor kanker, ada yang sifat panas, ada sifat dingin. Kalau benjolan itu keras, kemudian rasa nyerinya kurang, berarti benjolan itu sifatnya dingin. Kalau benjolan itu lembek tapi nyerinya hebat, berarti sifatnya panas. Begitu pula autoimun. Autoimun jangan bilang gak ada obatnya. Anda perhatikan autoimun juga ada dua, autoimun panas, autoimun dingin. Ciri-ciri salah satunya autoimun yang panas, Anda sering gatal-gatal, kulitnya kering. Katakan seperti penyakit psoriasis. Autoimun dingin sebaliknya. Nah, ini pendekatan konsep. Pusing juga demikian, vertigo, migrain juga demikian. Ada yang panas,
ada dingin. Nah, kemudian melihat judul ini, dan ini sebagai muqaddimah, judul Sehat ala Nabi sudah dianggap asing dan aneh oleh kaum muslimin. Sekarang kita sebutkan contoh-contoh yang dianggap aneh. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-A'raf ayat 31. Satu, dianggap aneh. Ketika Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan makanlah Anda, minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini subhanallah, kita ini selama ini diajari sama kedokteran barat, diajari sama medsos. Apa kata medsos? Jangan banyak makan, banyaklah minum, karena banyak minum itu sehat. Nah, sama enggak konsep ini kayak Al-Quran? Al-Quran tadi bilang apa? Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Medsos ngajarin apa? Banyaklah minum. Ya, jangan banyak makan. Padahal yang benar, gak boleh banyak makan, gak boleh banyak minum. Di medsos diajari, kita disuruh minum yang banyak. Nah, satu hari sampai dikatakan 3 liter sampai 4 liter. Coba. Segala sesuatu hukum kalau dibikin manusia pasti benturannya banyak. Adapun wahyu penuh dengan hikmah dan rahasia. Penuh dengan hikmah dan rahasia. Makanya medsos nggak jadi tolok ukur Anda berdiri di atas al-haq. Walaupun ini ilmu dunia, kesehatan, bukan ilmu agama, tetap medsos nggak bisa jadi patokan. Tetap kita harus punya barometer, kita pegang. Makanya semua berita yang di medsos harus disaring. Mau urusan agama, mau urusan dunia, harus kita saring. Sebagaimana pepatah Arab dikatakan, al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam atau ya'ti bit-tawam. Orang awam, yaitu orang gak punya ilmu, itu seperti binatang yang berbisa. Kalau dia bicara, dia ini kalau dia bicara, kalau dia nyemburnya nyembur racun. Anda sekarang dibilang banyaklah minum, jangan banyak makan, karena banyak minum itu sehat. Tunggu dulu, ini orang awam yang bicara, bukan Al-Quran. Kalau kita banyak minum, minuman yang dinasehatin oleh dia untuk banyak minum, minuman bisa jadi racun bagi diri kita. Nah, ada saatnya air jadi penyeimbang tubuh Anda, kebutuhan cairan. Ada saatnya air akan jadi penyakit bagi tubuh Anda. Ada saatnya air akan menjadi obat bagi diri Anda. Perhatikan 3 hal ini. Kapan air jadi obat? Ketika kita butuh air lebih banyak. Kapan air jadi penyakit? Ketika tubuh Anda sudah dingin, atau Anda sedang punya penyakit sifatnya dingin, Anda kebanyakan air, bakal Anda tenggelam dalam dinginnya air. Mereka mentadabburi di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Apa kata Allah? Ketika Nabi Ibrahim dilempar dari tebing ke api yang menyala-nyala. Ya, kemudian Allah berkata kepada api, "Wahai api, jadilah kamu dingin." Allah nggak berhenti. Ya, jadilah kamu dingin. Ini bukan berdalil, tapi apa? Para ulama mentadabburi. Hanya menjadikan konsep, bukan berdalil. Karena untuk mengatakan dalil itu butuh dalil khusus. Mereka hanya mentadabburi. Jadilah kamu dingin wahai api. Allah nggak berhenti. Kenapa? Mereka sebutkan khawatir kalau Nabi Ibrahim dilemparkan ke api diperintah oleh Allah jadi dingin. Kalau apinya dingin, Nabi Ibrahim bakal wafat kedinginan. Tapi apa kata Allah? Wasalaman ala Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Nah, artinya kalau kita kebanyakan air, sudah punya penyakit sifatnya dingin, tubuhnya dingin, ditambahi banyak air, maka apa? Air itu akan mencelakakan diri dia.
Barakallahu fikum. Contoh, ada orang punya masalah, ya, masalah katakan penyakit tipes. Orang tipes ini lebih condong dingin. Orang batuk pilek, condong dingin. Lain halnya dengan TBC. Kalau TBC sudah kering, dingin. Kemudian dikasih banyak minum air, batuknya tidak sembuh-sembuh. Tentunya nggak lepas dengan izin Allah. Tipesnya tambah parah, merembet ke paru-paru, merembet ke usus. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam dinginnya air ketika dia sedang sakit yang sifatnya dingin. Berarti kapan minum air sebagai penyeimbang tubuh kita? Ketika kita haus. Ketika kita lihat, permisi akramakumullah, ya, contoh misalkan air pipis terlalu kuning pekat atau kuning, ya, menguasai air kencing tersebut, berarti kurang minum. Kalau pakai takaran liter, maka pertanyaannya 3-4 liter untuk siapa? Untuk siapa? Anak kecil, wanita, laki-laki, orang tua, kakek nenek, ya, kemudian orang sakit, orang sehat, orang lagi kerja, orang lagi di rumah aja. Ini pertanyaannya. Gak bisa kita takar hidup kita minum air dengan liter. Kenapa? Aktivitas beda-beda, cuaca juga beda-beda. Ini subhanallah penjelasan ulama sangat ilmiah banget. Gak bisa pakai liter. Makanya hidup itu mudah, gak usah dibikin liter. Nah, Anda butuh minum. Simple, agama juga mudah. Ada seorang dokter di Jogja, ya, kami sudah minta izin, tidak mengapa disebut namanya Dokter Syafaat. Beliau dokter gigi. Dulu berat badan beliau 110 kilo. 110 kilogram. Kemudian beliau melakukan diet ini dan diet itu. Kata beliau melelahkan banget. Hidup ini seolah-olah berat. Pakai diet untuk menurunkan berat badan. Oh subhanallah, dengan izin Allah ketika menyimak kajian ini, dia catat, dia pelajarin, sampai sekarang beliau akhirnya jadi konsultan ilmu kesehatan. Ya, link beliau bisa disimak mengunyah.com karena beliau dokter gigi. Ya, dan follower Instagramnya sudah 200-an lebih. Dan pasiennya profesor-profesor, dokter-dokter, orang-orang tenaga kesehatan pun konsultasi kepada beliau. Bahkan ada orang yang gak hamil jadi hamil, ya. Orang yang kena psoriasis sembuh, eksim sembuh, berat badan yang sampai 100 ke atas sampai jadi ideal. Dan beliau sendiri waktu itu 110 kilo. Ketika pakai pola makan dengan konsep berpasangan ini, dengan izin Allah, dalam 1 bulan dari 110 menjadi 80-an. Masya Allah, dalam waktu singkat, simple. Ternyata apa? Tanpa ekstra keras untuk menurunkan berat badan, tanpa harus pakai berapa kalori, berapa protein, berapa karbonya, ya, berapa lemak. Enggak, cukup cari panas dan dingin. Ini diantaranya rahasianya. Fa ini rahmatullah. Pertama tentang air. Yang pertama perlu dibenerin yaitu apa? Sehat ala Nabi. Perhatikan terkait dengan air minum. Selama ini kita diajarin banyak minum air 3 liter 4 liter. Padahal bukan demikian. Kemudian subhanallah rahmatullah, adab minum Nabi juga ada padanya hikmah. Sehat ala Nabi dilupakan. Kaum muslimin sebagainya minum air sambil berdiri. Ulama menyebutkan ada yang hukumnya mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Tapi lebih baik Anda duduk. Ya. Kenapa? Disebutkan Ibnu Qayyim ketika kita berdiri, usus betul-betul dalam keadaan sangat regang. Sehingga air dan makanan bakal cepat turun dalam kecepatan drastis. Fisur atin hadatin. Ini enggak direkomendasi. Yang dimaukan di dalam tubuh kita, di dalam pencernaan kita, air minum dan makanan turunnya pelan-pelan sesuai jalur usus, dan posisi duduk adalah yang paling sempurna. Kemudian adab minum, jangan sekali teguk. Ya, disebutkan 3 kali teguk. Ya, fa subhanallah, ini juga ada padanya hikmah. 2 hikmah yang didapati. Pertama, contoh, kalau Anda punya air, kita praktekkan. Bagaimana cara minum air yang benar? Contoh, bismillah. Sekali teguk. Ketika Anda minum air, hawa pelan-pelan naik keluar ke atas. Namanya bukhar. Nah,
2 kali teguk, keluar. 3 kali teguk, keluar. Jangan langsung sekali teguk, klok 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 klok. 2 kejelekan yang akan didapat. Kejelekan pertama, apa kata Ibnu Qayyim? Ya, sayahsul istidam, akan terjadi benturan antara air dan hawa. Jadi hawanya tidak keluar, hawanya tertahan di dalam perut. Padahal hawa ini harus dikeluarin. Ketika hawa tertahan di perut, akan menjadi gas beracun di dalam tubuh. Anda bisa simak link kajian sekitar hampir 2 jam, ya, dengan tema konspirasi uap di dalam tubuh. Gas nanti bisa menimbulkan pusing. Kok bisa? Contoh hadits Nabi dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Muslim dalam Sahihnya. Ketika Nabi ditanya apa itu pusing, rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Termasuk vertigo, migrain, pusing. Anda yang punya vertigo, migrain, pusing, kalau Anda sendawa, permisi, kalau Anda buang angin, akramakumullah, pusing Anda mulai berkurang. Tadabburi. Ini hadis Nabi SAW. Kedua, keburukan yang kedua, ketika Anda minum sekali teguk, liver akan terpuruk dalam dinginnya air, sehingga pencernaan, metabolisme menjadi lemah. Kalau metabolisme lemah, tak heran kolesterol naik, asam urat naik, ya, kekentalan darah juga tinggi, trigliserid tinggi, LDL tinggi, purin tinggi, ya, gula darah bisa tinggi. Nah, kenapa? Karena pencernaan sudah lemah. Pencernaan lemah karena berbagai sebab. Bisa karena makan terlalu banyak, bisa karena dia sering begadang kurang istirahat, bisa dia sering kebanyakan air dan makanan-makanan yang sifatnya dingin mendominasi, pencernaan jadi lemah. Wah, ini tadabburi. Wah, kalau pencernaan lemah, dan disebutkan Imam Al-Ghazali bahwasanya lambung kita itu layaknya panci. Di panci itulah tempatnya masuk makanan untuk digodok. Ketika Nabi SAW bersabda, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini lagi dilupakan oleh kaum muslimin. Menurut Ibnu Qayyim, di sini menunjukkan kebutuhan makan primer umat Islam. Makan beberapa suap, tulang punggung sudah tegak. Sudah selesai. Jadi kebutuhan makan primer bukan harus 4 sehat 5 ajib. Nih, makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Fa in kana la mahalah, kalau memang mau nambah lagi, masih pengen makan, fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih. Silahkan, kata Ibnu Qayyim, inilah kebutuhan makan sekunder umat Islam. Sepertiga untuk makanan. Kata Ibnu Qayyim, makanan itu bersifat seperti tanah. Sepertiga untuk minuman, minuman sifatnya air. Sepertiga untuk nafas, nafas sifatnya udara. Lalu ulama bertanya, disimpulkan akhirnya oleh Ibnu Qayyim, oleh Imam Syafi'i, juga Imam Al-Ghazali, berarti butuh api untuk membakar panci yang isinya tanah, air, udara. Apinya di mana? Coba, mereka sudah membahas pakai teori mereka dengan sederhana. Apinya ada di sebelah kanan bawah, yaitu di liver. Api di liver. Ya, makanya kalau api kedinginan gara-gara banyak minum air, atau Anda kebanyakan makanan sifatnya dingin, atau Anda sering begadang, liver jadi lemah, maka apinya akan redup. Kalau api redup, pencernaan jadi lemah. Kemudian api di sebelah kiri, bawah, di limpa. Api di bagian depan lambung, yaitu di lemak pada perut kita. Api di belakang lambung, yaitu daging yang nempel pada tulang punggung. Api di sebelah kiri atas, di jantung. Nih, 5 sumber api untuk memetabolisme tubuh kita yang disebutkan para ulama, walaupun gak disebutkan Nabi SAW. Ini rahmatullah perlu ditadaburi. Kalau kita kebanyakan air, efeknya, dampaknya, air sifatnya dingin, rasanya hambar. Kalau Anda kebanyakan air, efeknya disebutkan Az-Zurnuji,
ulama tahun 600 Hijriah dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, maka tubuh kita akan bersifat seperti air. Jadinya apa? Jadi pemalas. Di otak terkait apa? Di otak jadinya apa? Hafalan lemah, daya pikir lemah, konsentrasi lemah, kemudian sering ngantuk. Kemudian di antaranya juga apa? Berdampak kepada ibadah, malas untuk beraktivitas, untuk jalan juga dibikin malas. Ginjal pun terpuruk dengan air. Kemudian apa? Termasuk urusan pasutri, suami istri, ritual mereka di malam hari pun lemah. Dan kemudian akan muncul penyakit yang sifatnya seperti air, dingin. Akhirnya batuk pilek, akhirnya kena rematik, vertigo, migrain yang sifatnya dingin. Ini contohnya rahimanahumullah jami'an. Ini masih satu yang kita bahas. Sehat yang kita dilupakan ala Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ada yang simple, sehat, tapi kita lupakan. Yang kedua, di antaranya ada di antara, apalagi yang hadir di sini sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sepuh atau sering kerja di sawah atau kerja sebagai kasir, atau ada yang hobinya memang pekerjaannya di laut, ya, melempar jala. Ada yang olahragawan suka bulu tangkis, ada yang suka main golf, ya, atau mungkin di sini ada yang profesi bidan, perawat atau dokter, tapi salah suntik, ada satu penyakit seperti disebutkan dalam bahasa medis namanya isialgia, atau sering duduk, sering berdiri, obesitas juga pengaruh. Masalah isialgia disebutkan Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimallahu taala. Nabi bersabda, di sini satu-satunya hadis yang paling lengkap dari nama penyakit, jenis obat, cara mengolah, pembagian dosisnya, cara minumnya. Satu-satunya hadis yang paling lengkap, yang nggak ada selengkap hadis ini. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ilaju irqin nasa, alyatul kibsh." Ya, riwayatnya banyak, riwayat Imam Ahmad dengan riwayat yang lainnya. Ya, bahwasanya obatnya irqin nasa, irq nasa. Irq ini semacam yaitu urat saraf, juga termasuk terkandung padanya pembuluh darah yang dia terjepit. Ya, di mana? Di daerah pinggul dan paha. Ya, di daerah pinggul dan paha. Ya, kalau bahasa Arab namanya warq, warq juga. Makanya ada duduk tawarruk. Ya. Subhanallah, disebutkan di sini apa sih irqun nasa? Ibnu Qayyim menyebutkan irqun nasa adalah nyeri dari pinggang tembus ke paha atas, lanjut ke paha bawah, kemudian lanjut ke betis. Kalau nggak diobatin lanjut ke mata kaki, kalau nggak diobatin sampai jari jemari kaki. Kalau nggak diobatin, ya, sekujur kaki tadi akan lemes, mengecil. Kalau nggak diobatin akan sampai lumpuh. Dan ini kalau bahasa medis kita konversi, istilahnya lebih cocok ke arah isialgia. Subhanallah, disebutkan obatnya irqun nasa ini pakai apa? Ekor kambing. Ada yang menyebutkan alyatu syatin. Ya, syah. Syah itu kambing. Ya, makanya kalau syah bahasa Arabnya syah, sin, kemudian alif, syah, kemudian tak marbutoh. Berarti apa? Syatun. Jadi sate itu diambil dari bahasa Arab. Syatun itu bahasa Arab. Kalau Anda bilang sate kambing, ya kambing-kambing. Kalau sate ayam berarti kambing ayam. Kalau sate padang berarti kambing padang. Nah, syatun, ya. Wah, disebutkan dalam riwayat obatnya nyeri pinggang pakai ekor kambing. Kalau bisa kibish. Kibish itu dalam bahasa Indonesia diartikan gibas. Ya, wedhus gibas. Dan wedhus gibas ini ekornya lebih tebal, lebih banyak daripada lemaknya, lebih banyak daripada wedhus kacang. Kambing Garut atau kambing Jawa.
Dan kambing gibas ini, ya, yang bulunya putih ini, itu sifatnya kata Ibnu Qayyim panas lembab. Kalau kambing Jawa panas kering. Para ulama menyebutkan untuk ibu hamil, terutama hamil trimester pertama, jangan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya panas kering. Berarti kambing Jawa ibu hamil jangan konsumsi di awal-awal hamil. Ya. Nah, kemudian termasuk jahe merah, sifatnya panas kering. Untuk ibu hamil nggak direkomendasi. Ini contoh. Disebutkan obatnya irqun nasa, nyeri pinggang ini, isialgia ini, pakai ekor kambing. The bestnya memang apa? Gibas. Kenapa? Lemak di ekornya lebih kaya, lebih banyak daripada kambing kacang. Kemudian apa? Yudhab. Yudhab itu dilelehkan. Dilelehkan bisa cara dengan Anda masak. Ya, ekor kambing dimasak. Dilelehkan bisa cara Anda oven sampai netes minyaknya dikonsumsi. Ya. Alhasil yang dimaukan adalah kandungan dari ekor kambing ini yang bisa dikonsumsi. Ternyata seorang ahli kedokteran dari Mesir meneliti, ternyata rahasia dari ekor kambing terkandung padanya prostaglandin, hormon yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan mengatasi radang. Coba. Padahal Nabi nggak paham prostaglandin, tapi ini dari wahyu. Nah, kemudian setelah dimasak, yujza salasah, dibagi menjadi 3 dosis. Jadi 1 ekor untuk 3 hari. Ngirit banget coba. Sakit pinggang nggak perlu disuntik anti nyeri, nggak perlu beli neurobion, nggak perlu disinar infrared. Ya, oh subhanallah, pakai ekor kambing murah. Ya, selama ini murah atau mungkin nggak dihargai, tapi di Jerman sudah melonjak tinggi harganya. Kalau Anda perhatikan, orang-orang Barat sudah mengambil ilmu kedokteran Arab klasik dan tibbun nabawi sudah banyak banget. Di antaranya ekor kambing sudah mereka manfaatkan. Nah, umat Islam saja yang jarang membaca, bahkan belum menerjemahkan. Seperti kitabnya Ibnu Qayyim Al-Furusiyah. Kitabnya Al-Qayyim dari seni berkuda dan memanah. Ya, kitab ini sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa. Ya, bahasa Indonesia masih ada 1 ya yang menerjemahkan. Yang lainnya sudah terjemahkan. Ini contoh bahwasanya apa? Orang-orang non-muslim banyak memanfaatkan ilmu kedokteran Arab. Ya, baik nisbat pada Nabi atau enggak nisbat pada Nabi, mereka manfaatkan. Termasuk salah satunya ekor kambing. Nah, subhanallah, dibagi menjadi 3 dosis. Kemudian apa? Disebutkan likulli yawm juz', setiap hari pakai 1 dosis. Wa yushrab 'ala riq, dikonsumsi ketika perut kosong. Coba. Semua ada hikmah. Nabi yang menyebutkan dikonsumsi ketika perut kosong. Kenapa? Biar kandungan dari ekor kambing gak bercampur dengan makanan. Berarti ketika perut kosong kapan? Sebelum makan Anda konsumsi. Kapan Anda makan? Nanti setengah jam, 1 jam kemudian baru makan. Biar apa? Biar efek dari obat ini terserap maksimal di usus. Kalau sudah habis minum obat, misalkan seperti katakan ekor kambing sebagai obat, Anda langsung makan, maka ekor kambing akan bercampur dengan makanan dan efeknya nggak maksimal, bisa berkurang sekian puluh persennya. Nah, ini diantara yang perlu ditadabburi. Sehat itu mudah. Nyeri pinggang pakai ekor kambing. Di Jakarta ada seorang pilot, setelah merasakan manfaatnya ekor kambing, dia keliling ke tukang jagal, ekor kambing dikumpulin. Ya, setelah dia sembuh merasakan manfaatnya. Ketika kami safari dakwah ke Jogja, juga bertemu dengan seorang bapak-bapak nyeri pinggang, baru konsumsi 1 ekor kambing langsung sembuh dengan izin Allah. Tapi apa, ingat kata Ibnu Qayyim, kata Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, kata Asyuti, jangan praktekkan tibbun nabawi kalau Anda nggak yakin. Karena apa? Perlu at-talaqqi bil qabul. Perlu ada menerima, percaya, mengimani hadis ini. Kenapa? Kalau ada hadis terkait ilmu pengobatan, Anda amalkan kata Ibnu Qayyim. Kenapa?
Li'annahu laisa kasairit tib. Karena ilmu ini enggak seperti ilmu pengobatan manapun. Li'annahu qat'iyyun mutayaqqanun. Karena pengobatan ini yakin dan pasti. Kenapa? Li'annahu yasdur minal akhbar al-ilahi. Karena sumbernya wahyu. Kedua, sehat ala Nabi yang dilupakan. Jadi bapak ibu-ibu kalau ada nyeri pinggang, nah pakai nih ekor kambing. Ini yang nisbat kepada Nabi. Kalau enggak nisbat kepada Nabi, cara yang di negeri kita banyak. Bisa pakai refleksi, bisa pakai cara kedokteran Arab klasik. Sejak zaman Fir'aun ada cara namanya al-fas, yaitu flebotomi. Dikeluarkan darahnya di titik, ada titik namanya titik irqin nasa, titiknya penyakit nyeri pinggang, yaitu di mata kaki bagian luar. Ya, di mata kaki bagian luar ada pembuluh darah, itu dirobek, dikeluarin darahnya. Ini sejak zaman Fir'aun sudah ada pengobatan fasdu. Bahkan disebutkan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, yang diperkirakan sekitar 370 tahun wafatnya sebelum Nabi Isa lahir, dia punya karangan buku tentang terapi al-fasd, terapi fasdu, flebotomi. Ini gak nisbat kepada Nabi, tapi mujarrab, sudah teruji coba. Kemudian ada di antaranya yang pengobatan yang lainnya bisa dengan cara berbekam. Ya, dibekam di titik-titik yang diperlukan. Bisa juga dengan totok punggung, banyak. Tapi yang dari Nabi di antaranya salah satunya tadi, yaitu ekor kambing. Nah, kemudian yang ketiga. Ya, Masya Allah, tinggal 11 menit lagi. Masih ketiga, sehat ala Nabi, masih ketiga nih. Yang ketiga, sekarang kasus yang dianggap berat, sulit oleh kaum muslimin. Kalau ada familinya yang sakit seperti ini, mereka sudah rata-rata merasa putus asa. Yaitu penyakit apa? Schizophrenia, penyakit gila. Ya, gila. Ini gila bukan karena sihir, bukan karena kesurupan, tapi gila murni memang stres. Penyakit jiwa banyak. Ada yang istilahnya, ada yang psikosomatik, ada yang waham, ada yang paranoid, ada yang halusinasi, ada yang bipolar, ada yang OCD. Ya, tapi kalau ibu-ibu sini rata-rata kena masalah kejiwaan COD. Malam-malam begadang, masukin ya Shopee, ya, keranjang Shopee. Besok paginya tinggal belanja COD, bapak-bapak kena kanker kantong kering. Wah, kemudian ada juga masalah kejiwaan yang paling berat nih, schizophrenia atau gila. Biasanya kalau orang sudah punya penyakit seperti ini, mereka sudah putus asa. Ima dibawa ke rumah sakit karena mengganggu banget, dibawa ke rumah sakit, ya, itu pun bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lihat kasusnya, itu pun butuh biaya banyak, ya, itu pun kadang perlu sengatan gelombang listrik untuk benerin gelombang di otaknya, itu pun kadang perlu direndam dalam kolam renang untuk mendinginkan gelombang di otaknya. Lah kaum muslimin termasuk dokter spesialis penyakit jiwa harusnya, nah, hadirkan satu terapi ini, masukkan ke dalam rumah sakit jiwa terapi yang satu ini. Gak harus di rumah sakit jiwa. Anda yang punya masalah keluarga Anda, nasallallahu al-afiyah, kalau ada yang sakit, nah, ajarin juga terapi ini, pakai terapi ini. Syarat hadirkan rasa yakin. Sebagaimana dalam hadis, ya, ini hadis yang terakhir nih, cukup 3 nih. Sehat ala Nabi yang dilupakan. Nanti insya Allah next kita agendakan. Nah, wa subhanallah, hadis dari Kharijah bin Salt yang disebutkan dalam riwayat Abi Daud, disahkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, juga diriwayatkan oleh Syaukani dalam Nailul Autar, dan semuanya dengan sanad yang sahih. Ya, waktu itu disebutkan pamannya Kharijah bin Salt masuk Islam. Masuk Islam dan melakukan perjalanan ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi, berbaiat langsung di hadapan Nabi. Setelah berbaiat, di antaranya dia dapat oleh-oleh.
Salah satu oleh-olehnya adalah dia hafal surat Al-Fatihah. Baru masuk Islam. Tapi masuk Islamnya nggak sembarangan. Melihat Nabi, ketemu langsung bagaimana Nabi menyampaikan wahyunya, bagaimana Nabi berwasiat, bagaimana postur tubuh Nabi. Beda sama iman kita. Wah, subhanallah, ketika perjalanan pulang, dia melewati satu kampung, yang di kampung itu didapati ada seorang lelaki yang dipasung dengan besi. Nih dipasung nih, lehernya, tangannya dipasung. Bukan kayu lagi, besi. Kenapa? Karena ganggu, membahayakan orang sekitar. Kemudian saudara dari laki-laki yang gila ini berkata, aku mendengar Nabi kamu membawa kebaikan. Bisa nggak sekiranya kamu ngobatin saudaraku yang gila? Kemudian subhanallah, pamannya Kharijah bin Salt ini, ya, bisa jadi sebelumnya ini beliau ini sering meruqyah. Kenapa? Karena di masa jahiliyah, orang jahiliyah sudah biasa meruqyah. Tapi ruqyahnya bukan pakai Al-Quran, bukan pakai doa-doa dari jari Nabi, tapi pakai kata-kata yang baik. Kemudian Kharijah bin Salt, pamannya Kharijah ini, ya, dengan ijtihad dia gunakan surat Al-Fatihah, cuma surat Al-Fatihah, untuk meruqyah orang gila ini selama 3 hari, seharinya 2 kali. Bisa jadi diulang-ulang Al-Fatihahnya, tentunya lebih ke arah diulang-ulang. Setelah itu orang gila ini sembuh total, dan dihadiahkan dalam riwayat Abi Daud 200 ekor kambing. Dalam riwayat Asy-Syaukani 100 ekor kambing. Kalau 200 ekor kambing dikali 5 juta kambing zaman sekarang, berarti berapa itu duit? Berapa? 1 M. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau orang gila susah disembuhin, tapi dengan izin Allah sembuh. Kemudian beliau ini, pamannya Kharijah, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku habis melakukan ruqyah dan aku dikasih 200 ekor kambing. Gimana Rasulullah? Kamu ruqyah pakai apa? Pakai surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Terus selain Al-Fatihah apa lagi? Tidak ada ya Rasulullah, cuma Al-Fatihah saja. Ambil semua kambing untuk kamu. Masya Allah. Tapi yang bacanya tajwid harus benar dong. Ada teman kami cerita, ada bapak-bapak ngeruqyah orang kesurupan. Ini bukan orang gila, ini kesurupan. Beda kasus. Ketika diruqyah, jinnya bicara, Pak, tajwid jenengan salah Pak. Harus belajar tajwid, makanya darurat. Wah, subhanallah, ini sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan surat Al-Fatihah. Hadirkan rasa yakin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tim ruqyah kami sudah mempraktekkan teori ruqyah ini untuk orang gila. Di antaranya ada seorang pemuda yang pemuda ini mengalami kegilaan. Kenapa? Karena ditekan oleh orang tuanya yang bapak ibunya diktator untuk menjadikan anak ini perfeksionis, selalu ranking dan seterusnya. Akhirnya anak ini gila. Bukan kesurupan, bukan jin, murni gila. Ketika diruqyah, Anda kebayang orang gila diruqyah, gak ada reaksi, diem 1000 bahasa, gak ada reaksi apapun, gak seperti orang kejinan, ada muntah, badannya katanya panas, ada yang jalan di tubuhnya, lang marah-marah, bereaksi, enggak. Demikian pula kasus ain, orang kena mata jahat, gak ada efek seperti orang kena jinan. Demikian pula orang gila. Di ruqyah yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, sekali ruqyah 3 jam atau lebih. Itu bergantian nih. Jangan sampai putus. Memang ini cara ini nggak ada dalilnya. Pakai surat Al-Baqarah, Ali Imran terus menerus, nggak ada dalilnya. Tapi boleh. Dari keumuman hadis Abdurrahman bin Auf, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Nggak mengapa dengan ruqyah selama nggak ada unsur kesyirikan. Wah, subhanallah, setelah diruqyah, hari pertama gak ada efek, hari kedua gak ada efek, memang gak ada efek. Orang gila. Setelah hari ke-7 diruqyah, kata bapaknya, anaknya sembuh total. Masya Allah. Cerita ini kita kuat biar Anda yakin, kalau ada punya famili gila, jangan putus asa.
Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah, dan jannahnya. Ini rahmanakumullah jami'an. Ada yang gila 2 tahun, diruqyah 14 hari, sembuh total juga. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, karena sudah hampir setengah 9. Jangan lupa insyaallah di lain kesempatan semoga ada poster lagi. Judulnya berarti seri kedua dari kajian malam ini. Ya, kita masih sebutkan berapa poin tadi? Cuma 3 poin. Belum yang lainnya. Menunjukkan apa? Banyak sekali PR kita untuk membuka kitabullah, ya, dan kitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Mari, Pak. Cara apa? Oh, jinten, habatus soda. Cara minum habatus soda bagaimana? Pertanyaan sangat indah. Ya. Sebagaimana dibahas oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, dalam maqta'nya dia, video dia disebutkan dalam fikih Tibb Nabawi. Ya. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan ucapan Al-Khattabi, Ibnu Qayyim, As-Suyuti, dan yang selainnya, bahwasanya jinten hitam, habatus soda, obat segala macam penyakit. Tapi yang dimaukan padanya yaitu penyakit yang sifatnya dingin. Karena habatus soda sifatnya panas, kering. Ya, cocok untuk dingin. Tapi ada saatnya habatus soda bisa digunakan untuk Anda yang punya penyakit panas. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, seperti kasus batu ginjal. Batu ginjal kira-kira sifatnya panas apa dingin? Panas. Disebutkan Hippocrates dan Ibnu Qayyim, orang kalau kebanyakan makan panas ketemu panas akan menjadi panas berlebihan. Kalau panas berlebihan akan mengering. Kalau mengering akan membatu, yatahajjar. Nah, ini contohnya kasus batu berarti panas, bahkan menjadi kering. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana kalau menggunakan habatus sauda untuk menghancurkan batu. Jadi caranya habatus sauda, ya, dicampur air panas, dicampur madu, ada airnya. Di sini kalau Anda punya penyakit sifatnya panas, jangan konsumsi habatus sauda yang serbuk, tapi direbus. Ya, dijinakkan panas itu dengan air. Kemudian contoh kalau orang punya penyakit panas, kalau pakai habatus sauda, kalau zaman sekarang bisa pakai kapsul minyak habatus sauda. Kapsul minyak habatus sauda. Kalau Anda punya masalah sifat dingin, lebih efektif biji habatus sauda. Biji habatus sauda, bukan yang minyak, bijinya. Kalau Anda punya penyakit sifatnya dingin, ya, yang paling bagus bijinya yang masih bentuk biji, langsung dikonsumsi, ditumbuk, dikonsumsi, atau bisa dihancurkan di gigi kita. Ya, di antaranya penelitian sebagian menyebutkan habatus sauda kalau sudah ditumbuk lebih dari 4 jam nggak dikonsumsi, maka minyak akhirinya dan manfaatnya sirna sekitar 60%. Jadi yang paling bagus beli biji, ditumbuk, konsumsi, atau bisa langsung kita konsumsi. Kemudian siapa yang boleh minum habatus sauda dan sampai kapan? Nah, siapa yang minum habatus sauda cocok untuk orang dingin. Itu asalnya. Kalau untuk penyakit panas pakai air. Kemudian dikonsumsi kapan habatus sauda? Bisa Anda konsumsi sehari 2 kali, 3 kali ketika perut kosong. Kemudian sampai kapan dikonsumsi? Sampai sifat lawan habatus sauda sirna. Misalkan Anda mengalami batuk pilek, Anda konsumsi habatus sauda, kemudian sudah sembuh, sudah berhenti, jangan konsumsi habatus sauda lagi. Nah, yang salah kadang seperti di musim pandemi, ada yang 2 tahun minum habatus sauda, ada yang minum kustul hindi 2 tahun. Ini sebenarnya was-was.
Kalau kita sehat, nggak perlu kita minum obat. Obat itu dikonsumsi ketika kita butuh. Sebagai suplemen kapan? Ketika kita drop. Anda lagi drop, minum habatus soda, minum madu, ya, suplemen Anda. Ada saatnya habatus soda Anda konsumsi sebagai obat. Kalau sebagai obat, berarti dosisnya lebih tinggi. Ya, dosisnya lebih tinggi. Nah, ini diantaranya rahmanullah jami'an. Jadi minum obat ketika dibutuhkan. Kapan terapi? Ketika dibutuhkan. Jangan minum habatus soda seumur hidup. Itu hanya was-was yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Perwakilan dari ibu-ibu terakhir. Tidak ada pertanyaan. Sudah malam. Kayaknya panggilan perut sudah panggilan jiwa dan perut sudah meronta-ronta. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah semoga bisa berlanjut dan kesempatan lanjutan dari topik ini dan sebagai bekal kita untuk tetap sehat. Sehat tujuannya apa? Gak lain kecuali untuk semakin kuat ibadah, mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan kepada Ustadz moderator. Barakallahu fikum.